Berikut ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun indikator keberhasilan pembelajarannya adalah sekarang saya coba materi yang kedua, manfaat penyusunan AKNOP. Karena ini jarang sekali yang mengetahui apa sih maksudnya kita nyusun AKNOP itu. Kita dapat membuat standar dan memfasilitasi penyusunan perencanaan biaya tahunan dan biaya jangka panjang. Kemudian untuk jangka pendek harus berdasarkan kebutuhan nyata dan merupakan jaminan bahwa prasarana dapat dijaga dalam keadaan berfungsi baik. Kemudian ketiga juga digunakan untuk memantau kebutuhan pemeliharaan sepanjang tahun. Nah, banyak juga yang masih bertanya, sebetulnya AKNOP itu dalam luasan hektar atau dalam satuan seperti panjang, buah. Mari kita lihat contoh gambar berikut. Nah, ini adalah contoh blok sekunder. Ada sekunder A, ada sekunder B, dan di atasnya itu adalah saluran primer. Ya, ada warna kuning dan ada warna hitam. Warna kuning ini didefinisikan sebagai yang tersumbat atau mampet, ya, mampet. Kalau kita lihat tersier yang kedua dari atas itu hanya sebagian yang mampet. Jangan saudara hitung itu tersier itu secara keseluruhan sekian kilometer. Salah itu. Karena itu yang mengikat adalah penelusuran jaringan. Jadi kita bisa membuat perhitungan yang sebenarnya kalau tempat yang mampet ya kita hitung yang mampet saja yang kita pelihara. Kemudian ada juga yang baris tersier yang keempat yang berwarna kuning itu hampir seluruhnya dan mungkin seluruhnya itu mampet. Nah, boleh itu kita hitung sekian kilometer dari tersier itu kita masukkan hitungan untuk pemeliharaan. Baik rutin maupun berkala. Rutin berkalanya itu akan ditentukan di dalam perhitungan epaksi. Ya. Sekarang kita lihat komponen apa saja yang masuk dalam perhitungan AKNOP. Di dalam Permen 11 tahun 2015 disebutkan komponen itu terdiri satu, biaya pemeliharaan rutin dan berkala saluran dan tanggul. Yang kedua, biaya pemeliharaan rutin dan berkala bangunan air. Yang ketiga, biaya staf berupa tunjangan. Kemudian yang keempat, biaya operasional peralatan kantor dan peralatan lapangan. Kemudian yang kelima, biaya penggantian perlengkapan. Yang keenam, biaya operasional lainnya seperti perjalanan dinas. Nah, di sini kan Anda bisa melihat mana yang langsung terkait dengan tata air dan mana yang tidak terkait langsung dengan tata air. Ini yang perbedaan utama kalau kita menghitung biaya operasi dan pemeliharaan di jaringan irigasi rawa. Kemudian ketentuan lain seperti interval atau frekuensi berapa kali setahun dilakukan itu dapat kita lihat di dalam pedoman OP baik untuk rutin maupun berkala. Gambar berikut ini menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan pada satu saluran. Ada pekerjaan rutin berupa pembersihan rumput itu dengan notasi A yang di atas itu ya di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya. Kemudian ada juga pembersihan atau pembelian rutin yang berada di saluran. Itu berupa tumbuhan akuatik. Itu biasanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam saluran. Jadi ada pekerjaan rutin, kemudian ada juga pengangkatan sedimen lumpur dengan notasi C yang itu kita kategorikan sebagai pekerjaan pemeliharaan berkala. Materi kedua telah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perhitungan AKNOP irigasi rawa.